رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan yang mempunyai kelapangan di antara kamu untuk tidak menyantuni kerabat-kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tetapi hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada tahun ke-6 Hijrah telah terjadi peperangan yang bernama Ghazwah Banu Mustalik. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha juga pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha duduk di dalam haudaj atau tandu di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berangkat, beberapa orang mengangkat tandu itu lalu meletakkannya di punggung unta dan mengikatnya. Karena badan beliau sangat ringan, orang-orang tidak mengira bahwa di dalam tandu itu terdapat manusia. Karena yang mengangkat tandu itu 4 orang, maka berat badan perempuan yang kecil dan ringan tentu tidak terasa. Sudah lazim bagi para kafilah pada masa itu, apabila berhenti di suatu tempat sebelum melanjutkan perjalanan, orang-orang mengangkat tandu milik Rasulullah dan mengikatnya di punggung unta beliau. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang pergi beristinja sehingga tidak berada di dalam tandu. Ketika ia kembali dari istinja, ia teringat dengan kalungnya yang tertinggal di tempat ia beristinja tadi. Maka ia kembali ke sana untuk mencari kalung itu ke sana kemari sehingga tanpa disadarinya, kafilah Rasulullah telah berangkat. Akibatnya ia tertinggal seorang diri di padang pasir yang tidak berpenduduk. Aisyah radhiyallahu anha berpikir bahwa Rasulullah akan mengetahui bahwa dirinya tertinggal oleh kafilah itu dan menyuruh orang untuk mencarinya di tempat ini. Ia terus menunggu di situ hingga tertidur. Karena amalan mereka yang soleh, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mereka dengan ketenangan jiwa yang sempurna. Kalau saja peristiwa itu terjadi pada perempuan zaman sekarang, tentulah mereka tidak akan tidur dan mengisi malam itu dengan tangisan dan raungan karena ketakutan. Sahabat Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat tinggi ketakwaannya. Ia ditugaskan untuk mengikuti kafilah dari belakang, untuk mengawasi kalau-kalau ada barang yang tercecer dari kafilah itu. Pada waktu subuh ketika Safwan radhiyallahu anhu sampai di tempat di mana Aisyah radhiyallahu anha sedang berbaring tertidur. Ia melihat seperti seseorang tengah berbaring di situ. Karena pada waktu itu belum diturunkan ayat mengenai purdah atau hijab, maka Safwan radhiyallahu anhu mengenali wajah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang terbaring. Seketika itu dengan suara keras beliau membaca ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar suara itu Aisyah radhiyallahu anha terbangun, lalu ia menutup wajahnya sendiri. Safwan radhiyallahu anhu mendudukkan untanya dan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menaikinya. Safwan radhiyallahu anhu menuntun untanya sambil berjalan hingga sampai di tempat kafilah Rasulullah berada. Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin para munafikin yang merupakan musuh Islam paling gigih, melihat peristiwa itu dan mendapat kesempatan untuk menimbulkan fitnah dengan mengucapkan banyak perkataan dusta. Beberapa orang Islam pun terkecoh dan ikut membicarakan fitnah terhadap Safwan radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha.
Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, perbincangan itu terus-menerus berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Banyak sekali orang yang membicarakan peristiwa tentang Aisyah radhiyallahu anha tersebut, sedangkan wahyu mengenai kesucian Aisyah radhiyallahu anha pun belum diturunkan. Hal ini sangat menyusahkan hati Rasulullah SAW dan juga banyak orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dapat dibayangkan betapa besarnya luka hati Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah belum menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. 1 bulan kemudian turunlah surat An-Nur yang menerangkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Diterangkan pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang ikut turut serta menyebarluaskan fitnah tentang Aisyah dan Safwan tanpa bukti dan saksi. Di antara mereka yang terpengaruh ikut menyebarkan fitnah itu adalah Mistah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menolong dan mengurus keperluan Mistah. Oleh karenanya ketika mengetahui hal itu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun sangat kecewa. Memang wajar apabila Abu Bakar merasa kecewa, karena Mistah adalah kerabatnya. Dengan perasaan sedih, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersumpah untuk tidak memberikan bantuan apapun lagi kepada Mistah radhiyallahu anhu. Maka atas peristiwa inilah ayat yang tadi kita bacakan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu saja, beberapa sahabat yang lain pun telah menarik bantuan mereka yang turut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Mistah radhiyallahu anhu adalah orang yang banyak andilnya dalam penyebaran fitnah itu. Padahal Mistah adalah kerabat Abu Bakar Siddiq dan telah banyak dibantu serta diurus oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika ayat tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha telah diturunkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak menafkahi Mistah lagi. Maka atas peristiwa ini turunlah ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian setelah mengetahui ayat ini, Abu Bakar radhiyallahu an menarik kembali sumpahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah diturunkannya ayat ini, Abu Bakar menafkahi Mistah radhiyallahu anhu 2 kali lipat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa 2 orang anak yatim yang diasuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk diantaranya adalah Mistah. Karena peristiwa fitnah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk berhenti menafkahi keduanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa beberapa orang sahabat juga banyak yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah tersebut. Sehingga banyak di antara para sahabat seperti halnya Abu Bakar radhiyallahu an yang bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada mereka yang menyebarkan fitnah. Maka turunlah ayat yang tadi kita bacakan yang memerintahkan agar mereka yang diberi kelapangan rezeki jangan bersumpah untuk tidak menyantuni kerabat-kerabat, orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Ini diceritakan, dibahas dalam kitab Durrul Mansur. Betapa besar perjuangan Abu Bakar radhiyallahu an melawan hawa nafsunya. Anak perempuan yang paling disayangi telah dicemari nama baiknya dengan fitnah yang keji, tetapi ia tetap menyantuni pelaku fitnah itu, bahkan ditingkatkannya menjadi 2 kali lebih besar nilainya. Semua ini bisa terjadi karena ketaatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengarkan satu ayat Quran surat An-Nur ayat 22 dan juga penjelasannya berkaitan dengan peristiwa fitnah yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Nabi Safwan radhiyallahu anhu. Maka kita yang memiliki kelapangan rezeki, jangan sampai kita bersumpah untuk menghentikan
bantuan kita ataupun sedekah kita kepada 3 jenis golongan orang yang disebutkan dalam Quran yang tadi kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman pada kita semua dan juga bisa kita amalkan apa yang mampu kita amalkan dari perintah Allah ini, dan kita sampaikan kembali kepada saudara-saudara kita yang lain yang tidak hadir dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.